Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Untuk pembahasan kita pada kali ini adalah mengenai surveillance kesehatan. Tujuan pembelajaran kita yakni kita memahami tentang pengertian dari surveillance, kita mengetahui bagaimana sejarah dari surveillance, kita tahu tujuan dari surveillance, dan kita juga mengetahui tentang ruang lingkup dari surveillance. Berikut ini adalah mungkin ada beberapa referensi yang bisa Anda gunakan ya untuk mata kuliah surveillance kesehatan ini ya, dan juga beberapa pedoman maupun soft copy dari materi-materi tentang surveillance kesehatan. Apa itu surveillance? Nah, kalau kita ibaratkan atau menganalogikan bahwa surveillance itu seperti ketika mengamati terjadinya gunung meletus dengan seismograf, kemudian atau seorang operator CCTV ya yang selalu mengawasi dan mengamati terkait dengan suatu peristiwa dan mengambil tindakan untuk mengatasi suatu permasalahan yang ditangkap oleh CCTV tersebut. Nah, menurut Permenkes nomor 45 tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan, bahwa surveillance adalah suatu kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, analisis dan interpretasi data, dan diseminasi informasi. Nah, di mana semua kegiatan ini itu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus-menerus sehingga dapat dilakukan untuk menguraikan dan memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan penanggulangan yang efektif dan efisien terhadap masalah kesehatan masyarakat tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat dari pengertian ini, maka kegiatan surveillance itu tidak jauh-jauh dari usaha untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, analisis dan interpretasi ya data tersebut, kemudian dilakukan diseminasi informasi. Nah, semua data ini ya, semua kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus ya, gunanya yakni untuk melakukan suatu intervensi yang tepat dan penanggulangan yang efektif dan efisien terhadap masalah kesehatan tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini ya bagaimana sistem dari surveillance itu ya. Nah, di sini kita ambil contoh suatu peristiwa atau penyakit atau masalah kesehatan. Nah, suatu peristiwa atau penyakit atau masalah kesehatan tersebut ya itu harus dikumpulkan datanya ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan suatu data yang bisa kita olah ya. Kita olah dan kemudian kita analisis, kemudian kita interpretasi menjadi suatu informasi. Nah, suatu informasi yang bermanfaat untuk melihat apa letak masalahnya ya, kemudian sehingga diketahui sumber masalahnya apa, kemudian dilaporkan atau diseminasi untuk dilakukan suatu intervensi. Nah, nanti intervensi yang tepat itu nanti akan mencapai perubahan yang kita harapkan sehingga peristiwa penyakit atau masalah kesehatan tersebut dapat berkurang. Nah, saya ambil contoh misalnya ketika misalnya terjadi suatu masalah kasus penyakit diare ya di suatu wilayah atau desa ya, maka kita harus mendapatkan suatu informasi yang atau data yang tepat dulu ya, terkait dengan nama, kemudian terkait dengan lokasi ya diare itu terjadi ya, kemudian juga berapa orang yang mengalami kejadian diare. Nah, data-data tersebut dikumpulkan biasanya dari buku register ataupun dari secara aktif ya, secara aktif, bisa juga secara pasif dari buku register, atau ketika misalnya
pasien atau penderita diare berkunjung ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, biasanya pada saat mereka berkunjung, nah itu biasanya datanya dicatat atau dikumpulkan datanya. Nah, untuk yang secara aktif itu bisa dilakukan pelaksanaan surveillance dengan cara menemukan secara langsung di lapangan, baik itu kasus ataupun masalah kesehatan. Biasanya dengan cara survei, ya, dengan cara investigasi kejadian, ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana perkembangan surveillance? Nah, kalau kita lihat siapa sih sebenarnya yang pertama kali melaksanakan surveillance ini, ya. Jadi awal ceritanya itu, ya, karena memang pada waktu dulu pada abad 14 itu ada beberapa wabah, ya, terutama yang dikenal dengan wabah the Black Death atau wabah pes. Nah, wabah pes ini disebabkan oleh bakteri, ya, bakteri Yersinia pestis, ya. Nah, jadi pada waktu dulu itu banyak sekali permasalahan kesehatan yang muncul, ya. Nah, karena minimnya ilmu pengetahuan tentang kesehatan, sehingga banyak sekali korban yang dikibatkan oleh penyakit pes ini, ya. Nah, biasanya korban-korban tersebut, ya, meninggal karena tidak mengetahui bagaimana sumber penularan dan juga termasuk bagaimana mengobati terkait dengan penyakit tersebut. Nah, karena ada banyaknya permasalahan, ya, pada waktu dulu, ya, kemudian diikuti oleh Republik Venezia itu pernah mengangkat pengawas kesehatan, ya, yang bertugas untuk mendeteksi dan menolak kapal-kapal yang memiliki penumpang terinfeksi pes sebelum memasuki negara tersebut. Nah, ini juga yang kita kenal dengan surveillance primitif, ya. Udah mulai mengawasi, udah mulai mendeteksi, ya, kapal-kapal yang memiliki penumpang yang terinfeksi pes. Nah, penahanan selama 40 hari dari daerah dengan epidemik pes. Nah, ini kita juga kenal dengan karantina pertama kali. Jadi orang-orang yang penumpang kapal tadi yang datang kemudian dia dinyatakan positif, itu langsung dilakukan karantina. Nah, selama 40 hari, gitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, untuk sejarah dari surveillance ini, pada abad 16 dan 17 ada yang namanya London Bill of Mortality, ya, yakni dilakukan pencatatan setiap kematian di London, ya, pada waktu itu oleh John Brown di kota-kota besar yang diakibatkan oleh pes. Nah, kemudian John Brown memperbaikinya dengan menciptakan sebuah tabel kematian untuk melihat kematian oleh penyebab penyakit. Jadi pada waktu itu, ya, tidak hanya penyebab mencatat kematian karena pes, tapi juga beberapa kematian-kematian yang lain. Nah, ini silsilah bagaimana surveillance itu diciptakan. Pada abad 18, polisi kesehatan Jerman dan peraturan wajib lapor penyakit. Nah, pada waktu itu tindakan surveillance dengan mengangkat polisi kesehatan Jerman yang berkaitan dengan pengawasan anak sekolah, pencegahan kecelakaan, kesehatan ibu dan anak, serta pemeliharaan sanitasi dan limbah. Nah, jadi pada waktu itu tindakan surveillance, ya, pengawasan itu tidak hanya masalah penyakit, tapi juga terkait juga dengan permasalahan-permasalahan yang lain yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan maupun permasalahan sanitasi. Nah, kemudian pada abad 19, ini konsep surveillance William Farr. Nah, William Farr ini dikenal sebagai penemu konsep surveillance secara modern. Sebagai Superintendent of Statistical Department of General Registrar Office di Inggris Raya dari tahun 1839 sampai 1879. Nah, Farr ini bertugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menginterpretasi statistik vital serta menyebarluaskan hasilnya dalam bentuk laporan mingguan, bulanan, dan tahunan. Kebutuhan akan data penyebab kematian yang lebih akurat mendorong pemerintah Inggris untuk membentuk kantor pencatatan umum pada tahun 1836, dan pada tahun berikutnya diberlakukan pencatatan dan pemberian sertifikat kematian. Nah, karena jasa-jasanya tersebutlah William Farr dikenal sebagai bapak pendiri konsep surveillance secara modern.
Nah, kita lihat di sini adalah perkembangan surveillance 100 tahun terakhir. Jadi pada tahun 88 tadi wajib lapor penderita. Tahun 89 Inggris Raya mulai mengeluarkan peraturan wajib lapor penyakit. Tahun 1925 semua negara bagian harus melaporkan penyakit tersebut kepada petugas kesehatan masyarakat setiap minggu. Kemudian 1935 pencatatan pertama kali penyakit kanker. Kemudian 1943 register dan surveillance mobilitas pertama kali di Inggris. Dan akhirnya pada tahun 1965 WHO mendirikan unit surveillance epidemiologi pada divisi penyakit menular di Geneva, itu sampai hingga sekarang. Sehingga kalau kita melihat data dari WHO ya terkait dengan penyakit atau permasalahan kesehatan, itu ada semua ya dari berbagai macam belahan negara. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana terkait dengan permasalahan penyakit ya secara konkret datanya. Dimulai dari tiap tahun ya. Nah, maka biasanya negara-negara yang pelaporannya bagus itu datanya lengkap ya. Nah, ini adalah salah satu pendekatan kesehatan masyarakat. Jadi surveillance itu berada di paling bawah ya, atau menjadi fondasi dasar ya dalam pendekatan kesehatan masyarakat, di mana surveillance ini ingin mendeteksi apa masalah gitu, apa masalahnya gitu ya. Nah, setelah ditemukan masalahnya, baru kemudian naik ke tingkatan berikutnya, apa faktor penyebab masalah. Nah, kemudian naik lagi ke tingkatan berikutnya, apa yang ingin dikerjakan. Nah, jadi ada intervensi atau evaluasi. Nah, kemudian bagaimana implementasinya. Jadi ini tingkatan paling tinggi dari pendekatan kesehatan masyarakat. Nah, berarti di sini surveillance sangat penting sekali, yakni untuk mendeteksi suatu masalah. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan upaya pengontrolan atau mengendalikan suatu permasalahan kesehatan masyarakat, maka surveillance-nya mesti bagus ya, karena di situ kita bisa menemukan masalah. Nah, dari masalah itu kemudian kita bisa mengidentifikasi apa penyebab masalahnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, dan bagaimana cara melaksanakannya di lapangan. Nah, jadi hal-hal seperti ini menjadi suatu sangat penting sekali untuk kita agar memahami tentang surveillance itu sendiri. Makanya di dalam suatu instansi ya, maka kalau misalnya surveillance-nya bagus, pelaporan datanya bagus ya, maka akan berhasil juga terhadap mendeteksi suatu masalah dan penyelesaian masalahnya juga baik. Nah, apa itu tujuan surveillance kesehatan? Jadi kalau kita lihat ini tujuan surveillance kesehatan itu ada banyak sekali ya. Tersedianya informasi, terselenggaranya kewaspadaan dini, terselenggaranya investasi dan penanggulangan KLB, dasar penyampaian informasi kesehatan pada pihak yang berkepentingan ya. Kemudian juga bisa memperkirakan dampak masa datang dari penyakit, evaluasi intervensi dan kinerja program, dan memonitor kemajuan pengendalian. Nah, kita lihat nih beberapa tujuan dari surveillance kesehatan ya. Tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya. Jadi kalau surveillance-nya bagus ya, kita pasti memiliki data informasi yang bagus juga, yang lengkap juga ya. Nah, misalnya kita punya kasus, misalnya kita mencatat HIV/AIDS ya, kasus HIV/AIDS ya, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, kita bisa memunculkan datanya dan mendapat informasi kecenderungannya seperti apa, yaitu dari surveillance yang baik tadi gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya data, nggak dikumpulkan datanya, nggak diolah, nggak disajikan, kemudian nggak dilakukan analisis dan interpretasi, ya kita nggak mungkin bisa dapat data informasi yang akurat terkait dengan permasalahan kesehatan tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini ya, misalnya kasus kumulatif kasus AIDS menurut golongan umur. Nah, bisa kita lihat nih ya, kalau kita analisis dan interpretasi lebih lanjut, nah kita bisa melihat kenapa pada golongan umur sekian misalnya yang paling banyak berisiko terhadap kejadian HIV/AIDS. Nah, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini juga bagaimana terjadinya kasus HIV/AIDS itu ya, lebih banyak itu pada pelanggan ya, pelanggan pekerja seksual. Jadi kan ini pola-pola yang kita bisa ketahui atau kita bisa temukan masalahnya kalau misalnya datanya ada gitu, dan sehingga nanti bisa kita jadikan sebagai dasar intervensi kita. Nah, ini kita ambil contoh aja ya.
data-data lama yang bisa jadi kita pakai, atau kita maksudnya kita bisa gunakan untuk mengevaluasi ya. Ternyata perkembangan HIV/AIDS begitu dahsyat gitu ya di Indonesia, dan selalu trennya naik misalnya seperti itu. Nanti kita harus punya data tiap tahunnya. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB dan dampaknya ya, untuk memantau kemungkinan adanya wabah. Nah, jadi kalau kita punya data yang bagus ya, kemudian kita sajikan datanya, nanti kita bisa melihat tuh tiap bulan bagaimana kasus terkait dengan terjadinya permasalahan kesehatan tersebut ya. Kita ini ambil contoh ya, ini kejadian disentri ya, Januari 94 sampai April 95. Nah, ketika misalnya kita melihat di sini, oh sudah mulai ada kenaikan nih kasus misalnya disentri. Nah, ini sebelum terjadinya KLB yang begitu dahsyat, ini sudah dilakukan pencegahan kalau kita sudah memiliki data ya, data yang baik tentang disentri atau pengamatan secara terus-menerus. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, terkait dengan surveillance, yakni seperti sebuah CCTV yang selalu mengamati suatu kejadian ya. Ketika misalnya ada sesuatu hal ya, suatu peristiwa, maka langsung dilakukan intervensi dengan cepat, bisa dilakukan penanggulangan dengan cepat. Oh, misalnya terjadinya kebakaran nih, dilihat dari CCTV, atau terjadi perampokan ketika lihat di CCTV, nah langsung dilakukan tindakan selanjutnya, misalnya dihubungi pihak yang berkepentingan sehingga penanggulangan permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan. Sama juga seperti ini. Surveillance, kalau kita punya data ya, kita amati terus-menerus ya. Kemudian kita cepat mengetahui sumber masalahnya di mana dan cepat melakukan pengontrolan atau penanggulangan ya. Kemudian juga tujuan yang berikutnya, kita bisa memperkirakan dampak masa datang dari penyakit tersebut ya. Jadi kalau kita lihat di sini case of AIDS ya. Jadi kasus AIDS tahun 90 sampai 2004 ya, kita lihat di sini perkembangannya. Ini contoh aja ya, ini contoh data ya. Kembangannya semakin naik. Nah, jadi ini bisa kita memprediksi ya, memperkirakan nanti ke depan nih kita punya permasalahan begini, maka apa yang harus kita siapkan dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kasus-kasus yang tinggi, yang dampaknya nanti bakal tinggi di masa akan datang. Kemudian juga dengan surveillance kita bisa memonitor nih, bisa memonitor suatu kasus ya, apakah apa yang kita lakukan itu ya bisa memonitor suatu kejadian ya, memonitor suatu kejadian. Nah, misalnya di sini kalau kita lihat, oh ini nih polanya, kalau kita lihat ini terkait dengan insiden malaria ya. Nah, proporsi akibat Plasmodium falciparum. Nah, ternyata paling banyak ini adalah kasus falciparum ya, dibandingkan penyebab Plasmodium yang lainnya. Jadi bisa kita lihat, jadi yang akan kita hadapi itu jelas. Yang kita hadapi adalah falciparum. Ya, falciparum ini adalah suatu parasit yang lebih parah dibandingkan beberapa parasit. Kemudian juga dapat memonitor kemajuan pengendalian. Ya, jadi kalau kita melaksanakan surveillance ya secara terus-menerus, kita bisa mengevaluasi juga ya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Nah, terkait dengan, jadi ada contoh ya, ada surveillance sebelum KLB, ada surveillance setelah KLB. Nah, setelah dilakukan intervensi ya, nah apakah terjadi penurunan? Nah, jadi misalnya ambil contoh terjadinya KLB kasus COVID gitu ya. Kemudian kita lakukan intervensi, nah apakah kasusnya itu semakin melandai atau semakin tinggi? Nah, berarti kalau misalnya semakin tinggi lagi, berarti terkait dengan intervensi yang kita lakukan, berarti ada permasalahan atau tidak tepat sasaran dan sebagainya. Nah, ini harus kita evaluasi. Jadi bisa juga mengevaluasi ya, mengevaluasi intervensi dan kinerja program. Nah, ketika misalnya ada letak masalahnya, ini sedikit sekali yang terkait dengan pengobatan nih, atau terjadi peningkatan nih terkait dengan pengobatan TB. Nah, kalau misalnya terjadi
penurunan, jadi harusnya seperti apa. Nah, jadi ada juga, jadi surveillance ini digunakan untuk mengevaluasi intervensi dan kinerja program. Jadi ini bercontoh memonitor kemampuan program TB untuk memastikan penyelesaian pengobatan dan kesembuhan. Nah, surveillance sebelum KLB ini juga ya kita lihat di sini ya. Ini pentingnya ya. Jadi sebelum kasus tinggi ini sudah dilakukan pencegahan. Jadi ini tidak sampai terjadi nih. Yang tanda kuning ini ya, ini belum tidak sampai terjadi ketika kita mendapatkan atau melakukan surveillance dengan baik. Nah, ada juga surveillance setelah KLB ya. Jadi surveillance ketat setelah KLB, ketika terjadi suatu kasus kejadian luar biasa ya, maka kita juga harus mengamati ya, setelah dilakukan intervensi bagaimana penderita, kemudian ada yang meninggal dan seterusnya. Apabila misalnya tidak ada kasus secara turut setelah beberapa minggu misalnya terkait dengan penyakit tersebut ya, maka bisa dikatakan bahwa KLB telah berakhir. Ruang lingkup surveillance itu sangat banyak sekali ya. Bisa kita lihat di sini, ini ada 5 kelompok ya. Surveillance penyakit menular, surveillance penyakit tidak menular, surveillance masalah kesehatan, surveillance kesehatan lingkungan, surveillance kesehatan matra, dan mungkin banyak di luar sana terkait dengan surveillance kesehatan yang lain. Nah, surveillance penyakit menular aja ini sudah banyak ya. Surveillance PD3I, surveillance AFP, ya, potensial wabah, KLB, penyakit keracunan, surveillance malaria dan sebagainya. Ini contoh beberapa surveillance penyakit menular. Nah, masing-masing pada dasarnya surveillance kegiatannya sama ya, cuman yang dikumpulkan datanya juga berbeda gitu ya. Nah, ini adalah surveillance penyakit tidak menular ya. Surveillance hipertensi, stroke, PJK, diabetes mellitus, surveillance neoplasma, surveillance penyakit paru obstruktif kronis, gangguan mental, kesehatan akibat kecelakaan. Surveillance epidemiologi setelah lingkungan perilaku ya. Ini surveillance sarana air bersih, surveillance tempat-tempat umum, surveillance pemukiman, perumahan, surveillance vektor penyakit ya, dan surveillance rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya termasuk infeksi nosokomial. Nah, itu juga bagian dari surveillance. Surveillance masalah kesehatan. Nah, ini ada surveillance gizi ya. Nah, kemudian ada surveillance gizi mikro kurang, yodium, anemia gizi besi, surveillance gizi lebih, surveillance kesehatan ibu dan anak termasuk reproduksi, surveillance kesehatan lanjut usia, dan beberapa surveillance lainnya. Surveillance kesehatan matra, di sini ada surveillance kesehatan haji, surveillance kesehatan transmigrasi, surveillance situasi khusus ya, seperti hari libur, lebaran dan sebagainya. Surveillance kesehatan pelabuhan dan lintas batas perbatasan, surveillance bencana dan masalah sosial, surveillance kesehatan matra laut dan udara, dan surveillance pada kejadian luar biasa penyakit dan keracunan. Nah, ini adalah alur data dari surveillance. Biasanya terkait dengan surveillance itu ya, jadi pelaporannya itu bertingkat dari tingkatan paling bawah sampai ke tingkatan yang paling tinggi. Nah, nanti data inilah yang nanti akan dilaporkan juga nanti diketahui juga oleh WHO ya. Jadi dari data ini, kalau data ini dari bawah ini bagus, maka data nanti ke di pusat gitu ya, maka juga akan bagus ya. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Yang sudah menyiapkan beberapa link ya untuk Anda bertanya. Kata bijak hari ini, bersabarlah dan tetap setia kepada yang benar, karena Tuhan tidak akan membiarkan jiwa kesayangannya menderita dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Dan sadarlah bahwa Tuhan selalu mengamatimu. You are under surveillance. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.